Oke guys, kita lanjutin lagi ya. Masih membaca tentang selayang pandang gereja rasulia, yaitu gereja ortodoks pada zaman Rasul Kristus. Ya, sampai sesuai dengan janji Sang Kristus kepada murid-muridnya tentang akan dikirimkannya Roh Kudus. Itu saya bacakan ya guys. Yohanes 14 ayat 15 hingga 18. Jikalau ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ayat 16, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Sedangkan ayat 26, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kemudian di Yohanes 15 ayat 26 hingga 27, di ayat 26, jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Ayat ke-27, tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ya, kamu dari semula artinya para rasul ya, para murid-murid Kristus ya. Ini buktinya. Kemudian Yohanes 16 ayat 7. Yohanes 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Ya, ayat yang ke-15. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Maka sesudah Yesus Kristus naik ke surga, Roh Kudus pun diturunkan kepada para murid di Yerusalem. Kisah Rasul 2 ayat 1 hingga 13. Bertepatan dengan perayaan agama Yahudi, yaitu hari raya Pentakosta. Pada saat di hari Pentakosta itulah gereja ortodoks lahir di Yerusalem, bertepatan dengan saat Roh Kudus turun. Demikian akan kita lanjutkan, semakin menarik ya guys, untuk menambah wawasan kalian yang di luar gereja ortodoks dan umat Kristen yang lainnya atau umat beragama yang lainnya. Semoga menambah wawasan dan bermanfaat tentunya.